Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan saya Resita dengan NIM 2001040. Saya berasal dari Akademi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan meresensi novel yang berjudul Bumi Manusia. Yang pertama ada Identitas, judul Bumi Manusia, penulis Pramoedya Anantathur, penerbit Lentera di Pantara, Jakarta Timur, sampul hijau kuning, tahun terbit 2011, tebal 551 halaman. Orientasi. Pramoedya Anantathur adalah seorang kritikus dan tahanan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau sempat dibuang ke Pulau Buru karena kritik pedasnya kepada pemerintah. Di Pulau Buru, beliau menghabiskan masa pengasingannya dengan menulis. Salah satu karyanya adalah Bumi Manusia, novel pertama dari roman tetralogi Buru. Selanjutnya tafsiran isi. Novel ini berlatar belakang zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-20. Di desa Wonokromo, Surabaya, tinggal seorang pemuda Jawa yang memiliki rasa kebebasan yang tinggi, yaitu Mingke. Bapaknya seorang bupati, namun Mingke tidak menganggap darah bangsawannya itu sebagai sebuah anugerah. Dia mengkritisi kebiasaan priayi Jawa yang terlalu mengagung-agungkan kekuasaan, jabatan, atau kedudukan pria atas wanita. Dia lebih suka menggunakan ilmu pengetahuannya untuk memutuskan hal yang baik dan buruk. Untuk memperoleh ilmu, dia menuntut ilmu di HBS Surabaya. Selama menuntut ilmu, Mingke bertemu dengan banyak orang yang mempengaruhi hidupnya, antara lain Robert Surhoff, Robert Mellema, Annelies Mellema, Nyai Antosaroh, Magda Peters, Panji Darman, dan Darsam. Robert Surhoff adalah teman sekelas Mingke. Dialah yang mengenalkan Mingke kepada Annelies. Awalnya, Mingke gugup saat berkunjung ke rumah Annelies karena dia hanya seorang Jawa, sedangkan Annelies adalah gadis peranakan Eropa. Dia juga ketakutan saat bertemu dengan ibu dari Annelies, Nyai Antosaroh, atau biasa dipanggil Mama. Ketakutan tersebut berangsur-angsur menghilang karena seringnya Mingke berkunjung ke rumah Annelies. Rasa takut Mingke kepada Mama berubah menjadi kagum karena kemandirian yang dimiliki oleh Mama. Mingke juga jatuh cinta kepada Annelies. Namun, kunjungan Mingke ke rumah Annelies mendatangkan masalah. Ayah dan kakak Annelies, Herman dan Robert Mellema, menolak kehadiran Mingke karena dia seorang pribumi. Mereka berdua memilih untuk pergi dan meninggalkan Annelies dan Mama sendiri. Selain mendapat pertentangan dari ayah dan kakak Annelies, Mingke juga mendapat masalah dari Robert Surhoff. Robert Surhoff ternyata juga mencintai Annelies. Dia berusaha dengan berbagai macam cara supaya menyingkirkan Mingke. Bahkan, Mingke terpaksa harus keluar dari sekolah karena isu mengenai hubungannya dengan Mama yang digulirkan oleh Robert Surhoff. Sesungguhnya, Mingke sedang menjalin hubungan dengan Annelies, bukan Mama. Hubungan itu pun mereka resmikan dalam ikatan pernikahan. Mingke mempunyai guru favorit bernama Magda Peters. Dia melihat bakat menulis yang terpendam pada diri Mingke. Dialah yang sering membantu Mingke ketika dalam kesusahan. Berkat tulisannya yang baik, Mingke mendapat undangan dari asisten residen Herbert Delacroix. Namun sayang, ia harus berpisah dengan gurunya karena gurunya dipulangkan ke Belanda dengan alasan pemikirannya yang keras. Permasalahan datang kembali ketika Herman Mellema menemui kematiannya. Kematian Herman Mellema yang janggal membuat polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Mama dan Mingke tersangkut kasus tersebut. Dalam persidangan, Mama terlihat pasrah. Mama juga mendapat tuntutan dari anak sah perkawinan Herman Mellema. Dia menuntut haknya berupa perusahaan yang dimiliki oleh Herman Mellema. Selain itu, dia juga membawa Annelies pergi ke Belanda. Mama dan Mingke, suaminya, hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Selanjutnya evaluasi. Kelebihan dari novel ini adalah ketegangan dari konflik yang dihadapi oleh Mingke yang membuat pembaca penasaran akan kisah yang terjadi berikutnya.
Latar belakang zaman penjajahan Belanda juga membuat pembaca diajak untuk membayangkan keadaan pada saat itu, yang membuat cerita novel ini semakin menarik. Kekurangan dari novel ini adalah pemilihan diksi yang terkadang asing bagi pembaca. Selain itu juga ada diksi yang berasal dari bahasa Belanda, sehingga agak susah untuk memahaminya. Yang terakhir adalah rangkuman. Kehadiran novel seolah-olah membawa semua orang ke masa di mana pemerintah Hindia Belanda menguasai negeri ini. Anda dapat menyaksikan peristiwa yang terjadi dan tentu semakin menambah wawasan. Berbagai pemikiran yang muncul untuk memperjuangkan keadilan pribumi, sikap masyarakat, strata sosial, dan semua hal yang berkaitan dengan masa itu terbalut indah pada kisah cinta Annelies dan Mingke, meskipun ceritanya harus berakhir menyedihkan. Novel yang berisi kejadian pada tahun 1898 sampai 1918 ini mampu dikemas dengan baik oleh penulis. Hal ini tampak pada alur cerita dan konflik-konflik yang dimunculkan. Ditambah lagi adanya pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi para pembaca. Sekian resensi novel Bumi Manusia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.